Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan pokok pembahasan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama itu dari pengertian, tujuan, manfaat, tahapan, komponen, dan teknologi. Penjelasan pertama dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dari pengertian. CRM sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi menurut Kalakota dan Robinson 2001. CRM berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual. Pelanggan tidak menginginkan diperlakukan secara sama, akan tetapi mereka diperlakukan secara individual. Menurut Stein tahun 2000. Martin menambahkan, sistem CRM berusaha menyediakan sebuah pendekatan integrasi terhadap semua aspek dalam perusahaan yang berkaitan dengan pelanggannya, yang meliputi marketing, sales, and support. Tujuan dari sistem ini adalah dengan penggunaan teknologi diharapkan terjadinya jaringan hubungan yang kuat antara perusahaan dengan pelanggannya. Dengan kata lain, perusahaan berusaha mengelola kinerja perusahaannya dengan lebih baik. Martin tahun 2005. Menurut O'Brien, CRM menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan cross-function enterprise system yang mengintegrasikan, mengotomatisasi enterprise system yang mengintegrasikan, mengoptimasi proses layanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa berkaitan dengan perusahaan. O'Brien 2002. Menurut Turban, CRM adalah konsep yang paling dalam pemasaran modern, yang dalam arti luas CRM adalah proses membangun dengan mengantar nilai kepuasan pelanggan yang unggul. O'Brien 2002. CRM adalah aplikasi e-business lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses pelayanan menjadi pelanggan dalam kegiatan penjualan, direct marketing, proses order atau pesan, pembukaan rekening atau akun, serta dengan dukungan pelanggan. Menurut O'Brien 2003. Menurut Kalakota dan Robinson pada buku e-business Roadmap of Our Success, CRM adalah kombinasi dari proses bisnis dan teknologi untuk memperoleh informasi agar dapat memahami pelanggan perusahaan dari berbagai sudut pandang, siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka suka. Kalakota dan Robinson 1999. Menurut pendapat Sigmund, CRM merupakan suatu strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan pandangan yang dalam, tepat, dan terintegrasi mengenai pelanggan sehingga proses dan interaksi dengan pelanggan dapat menghasilkan keuntungan. Menurut Sigmund 2003. Menurut Whitney dan David, CRM
salah satu bagian dari e-commerce yang memperkenankan organisasi untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat, dan di mana organisasi dapat mempelajari kebutuhan pelanggan dan menyediakan pilihan produk layanan sesuai dengan permintaan mereka. Menurut Whitley dan David tahun 2002. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa CRM adalah sebuah strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi, filosofi, dan budaya bisnis yang berpusat pada pelanggan, sehingga proses bisnis tersebut menjadi lebih efektif. Dan selanjutnya untuk tujuan CRM itu sendiri. CRM menurut Kalakota dan Robinson 2001 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang satu, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan dan komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan mereka dengan perusahaan baik melalui upselling, cross-selling, dan pada saat yang sama meningkatkan profit, menarik perhatian pelanggan, dan mempertahankan pelanggan baik. Yang kedua yaitu menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayan yang memuaskan, dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan seharusnya tidak mengulangi informasi yang sama ke berbagai departemen perusahaan secara terus-menerus. Pelanggan akan senang jika pihak perusahaan tahu bahwa banyak tentang apa yang mereka inginkan. Ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi dan konsultasi dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dan dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat dalam transaksi penjualan tanpa memperhatikan ukuran dan kompleksitas. Perusahaan harus meningkatkan konsistensi proses dan prosedural dalam pengaturan terhadap pelayanan pemasaran dan penjualan. Dari sekian pemaparan tadi yang materi. Nama saya Komang Sudi Armini, NIM 1801179. Di sini saya akan mempresentasikan materi bagian C, yaitu manfaat Customer Relationship Management. Menurut pendapat Bernes, manfaat yang diperoleh dari penerapan CMR antara lain: yang pertama, memfungsikan penjualan dengan pengembangan sejarah dan profil pelanggan. Yang kedua, menunjang melalui manajemen jaminan. Yang ketiga, pelayanan dan pemecahan problem. Yang keempat, penjualan silang dan menjual lebih banyak produk atau yang mendatangkan keuntungan yang besar pada segmen pelanggan yang menjadi sasaran kita. Yang kelima, menarik pelanggan baru dengan menawarkan layanan yang bersifat pribadi. Sedangkan menurut Urban, manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan CMR yaitu: yang pertama, memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memberikan layanan bisnis atau transaksi dengan perusahaan. Yang kedua, CMR dapat memfokuskan pada konsumen akhir untuk produk dan servis. Yang ketiga, mendesain ulang bisnis proses bertatap muka dengan customer.
Yang keempat, meningkatkan profit perusahaan. Yang kelima, membangun suatu loyalitas konsumen khususnya dalam e-commerce. Manfaat CMR menurut Tunggal, ada beberapa manfaat CMR, yaitu yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi Customer Relationship memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik itu melalui website, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Yang kedua, menekan biaya. Kemampuan dalam penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan, ada biaya yang bisa dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Otomatis penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat, meningkatkan time to market. Aplikasi Customer Relationship Management memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dan dengan menginformasikan pelanggan lebih baik, adanya data tren pembelian dan pelanggan sampai integrasi dengan aplikasi ERP untuk keperluan perancangan yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan pendapat. Aplikasi Customer Relationship Management menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan kemudian materi bagian D, yaitu tahapan CRM. Ada 3 tahapan CRM menurut Kalakota dan Robinson 2001, yaitu yang pertama, mendapatkan pelanggan baru didapatkan dengan memberikan kemudahan mengakses informasi, inovasi baru, dan pelayanan yang menarik. Kedua, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Penerapan cross-selling atau upselling pada tahap kedua dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain, merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Baik, perkenalkan, saya Ketut Ayu Astini, NIM 18011073 akan menjelaskan materi kelima, yaitu tentang komponen Customer Relationship Management. Kurniawan menuliskan 5 komponen CRM yang terdiri dari yang pertama, strategi. Perusahaan harus cerdas dalam memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, proses bisnis. Salah satu target dari CRM adalah menggenjot pengalaman pelanggan. Pelanggan harus menyempurnakan proses bisnis yang selain mendukung penjualan dan menghangatkan hubungan dengan pelanggan, juga memudahkan pelanggan untuk berbisnis dengan mereka. Yang ketiga yaitu informasi. Informasi menyeluruh tentang pelanggan, penjualan, keuangan produk, dan perilaku pembelian akan mampu menggali hasil yang lebih mengesankan. Yang keempat yaitu organisasi. CRM menjadikan staf perusahaan yang berhubungan dengan pelanggan, sekaligus menjadikan tenaga penjualan, call center, atau pemberi saran teknis. Semua itu tentu akan merevolusi cara kerja mereka. Yang kelima, teknologi. Software akan menjadi senjata andalan bagi keempat komponen di atas. Setelah mendefinisikan tujuan CRM, mendokumentasikan kebutuhan dan memasang target, barulah perusahaan berbicara dengan vendor CRM.
Selanjutnya materi ke-6 yaitu tentang teknologi Customer Relationship Management. Menurut Greenberg, beberapa tipe teknologi CRM antara lain yang pertama operasional CRM, mengumpulkan sejarah transaksi konsumen pada perusahaan sehingga akan sangat mempermudah bagi konsumen untuk menemukan kebutuhannya karena sistem telah banyak belajar dari pengalaman transaksi konsumen. Untuk itu sangat dibutuhkan Customer Agent Support Software untuk menerapkan CRM operasional. Yang kedua yaitu kolaboratif CRM. Metode ini sangat dekat dengan konsumen. Metode ini diterapkan dengan banyak memperhatikan feedback dari konsumen, baik melalui email, halaman web, SMS, atau survei yang kita lakukan secara khusus. Banyak masukan yang didapat dari metode ini, mulai dari harga yang pantas untuk jasa atau produk yang kita jual sampai kepada jasa pelayanan perusahaan kita. Yang ketiga yaitu analytical CRM. Metode yang terakhir ini bekerja di belakang layar. Yang dilakukan adalah melihat data transaksi konsumen dan melakukan analisis dari data yang ada. Dengan bantuan statistical analysis software, kita dapat menganalisis kebiasaan konsumen dan dengan demikian kita dapat memprediksi keinginan konsumen. Masih banyak lagi keuntungan yang didapat dengan proses analisis ini. Salah satunya yaitu peluang investasi. Dengan hasil analisis yang ada, kita dapat mempresisikan produk masa depan yang akan menjadi tren dan tanpa ragu kita dapat melakukan investasi besar-besaran pada pengembangan produk tersebut. Analytical CRM menganalisa data pelanggan untuk berbagai macam kebutuhan atau tujuan. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu CRM adalah sebuah strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi melalui filosofi dan budaya bisnis yang berpusat pada pelanggan sehingga proses-proses bisnis tersebut menjadi lebih efektif. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Sekian dan terima kasih.